Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Tra dalam Basyiroh, bincang asik siroh, bincang siroh ala isi dengan asyik dan santai. Apa kabar ibu-ibu pencinta siroh Indonesia? Alhamdulillah kita bertemu kembali pada hari ini pada episode ke-25 Basyiroh. Pada hari ini kita akan terus membicarakan tentang perjalanan dakwah Rasulullah SAW di awal-awal kenabian beliau. Pada kali ini kita akan membicarakan tentang Bai'atul Aqobah pertama. Mudah-mudahan ibu-ibu sekalian sudah mendengarkan ibroh kita ya minggu lalu, yaitu membaca bareng buku Syiroh. Nah, mudah-mudahan sudah ada gambaran sedikit apa itu Bai'atul Aqobah yang pertama. Nah, tapi pada hari ini kita akan ngobrol lebih mendalam bersama kembali teman-teman saya. Assalamualaikum Teh Noi, Assalamualaikum Mbak Yani, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, udah mau bergabung lagi, ngobrol-ngobrol lagi sama saya. Mudah-mudahan tidak pernah bosan. Oke. Insyaallah. Alhamdulillah. Nah, ibu-ibu yang baru bergabung atau baru membuka channel kita, jangan lupa untuk like, ya, subscribe, share, dan komen. Kasih ide-ide atau saran-saran terhadap kami ya, apa-apa yang bisa membantu kami untuk lebih memperbaiki channel kami ini. Oke. Mbak Yani, Teh Noi. Jadi, 2 episode yang lalu kan kita ngobrol tentang bagaimana Rasulullah ketika itu mencari suku-suku ya di sana ya yang kira-kira dapat menerima dakwah beliau. Kemudian juga wilayahnya mungkin bisa menjadi tempat di mana beliau bisa mengembangkan dakwahnya lebih lanjut. Karena beliau sudah menganggap bahwa di Mekah itu kan sudah tidak kondusif lagi untuk melakukan dakwah. Bukan beliau berarti takut atau dan lain sebagainya, tapi lebih kayak mereka itu udah tertutup gitu. Sulit bisa berkembang lah dakwah di sana. Kemungkinan besar masih akan terus banyak yang menolak ya. Nah, padahal kan risalah Islam ini justru harus berkembang. Berarti beliau berusaha untuk mencari wilayah lain di mana beliau bisa berdakwah dengan lebih luas ya. Nah, alhamdulillah ya. Kemudian Rasulullah bertemu dengan 6 pemuda Yathrib ya, yang ketika itu juga mereka punya misi tertentu ya ketika datang ke Mekah untuk haji ya. Tapi mereka punya misi, mereka membawa misi tertentu. Nah, alhamdulillah akhirnya keduanya itu menjadi cocok lah atau ketemu, dan 6 pemuda Yathrib ini kemudian juga menerima risalah Islam. Nah, itu kan mereka ketemunya cuma sebentar ya. Kalau hitung-hitung mungkin ya bisa sejam atau setengah jam gitu, sampai mereka kemudian bisa menerima kebenaran Islam. Langsung saat mereka itu juga yakin gitu. Ya kan mereka yakin. Padahal baru kenal sama Rasulullah juga gitu ya. Baru ketemu juga kan. Nah, perbandingannya dengan orang-orang Quraisy. Ya, sementara Rasulullah kan itu kalau nggak salah udah tahun ke-11 kenabian ya. Rasulullah berarti udah selama 16 tahun gitu ya untuk memperkenalkan pencipta ya, memperkenalkan risalah Islam gitu. Tapi mereka masih menolak gitu, tidak mampu menemukan kebenaran dari risalah Islam ini. Itu kenapa ya? Perbedaannya kok bisa demikian jomplang gitu istilahnya ya. Jadi gini Mbak Tra, 6 pemuda Yathrib itu adalah pemuda yang datang dari kota yang penuh konflik. Jadi Yathrib itu ketika itu tuh selalu berperang antar saudara gitu kan, gak berhenti-berhenti, dan terakhir itu kan perang Bu'ats yang benar-benar melululantahkan Yathrib ya. Perang antara 2 suku ya? Iya, perang antara 2 suku Khosroj dan suku Aus ya. Jadi emang benar-benar kondisinya tuh udah sangat kacau gitu kan. Nah, mereka itu berangkat dari kota yang penuh konflik. Jadi mereka ke Mekah itu kan dalam rangka berhaji dan mencari formula apa ya yang bisa untuk menyelesaikan permasalahan mereka di Yathrib. Bayangkan untuk Mbak, menghentikan konflik-konflik itu ya. Betul. Bayangkan Mbak Tra, betapa hebatnya 6 pemuda tadi. Karena mereka pemuda yang cerdas, berkarakter ya.
pemuda yang sudah memikirkan keadaan kotanya gitu kan. Dan ya alhamdulillah kan di sana ketemu dengan Rasulullah. Seperti kita tahu, Rasulullah itu kan penampilannya sangat menarik, cara bicaranya juga Masya Allah ya, nggak bertele-tele gitu. Jadi ketika Rasulullah menyampaikan dakwah Islam kepada 6 pemuda ini, mereka langsung tertarik. Apalagi apa yang disampaikan Rasulullah ini bukan berasal dari sistem as-sobiyah yang untuk mendukung kepentingan pribadi atau kelompoknya, tapi apa yang disampaikan Rasulullah itu adalah masalah yang universal, jadi bisa diterima semua orang. Dan pemuda Yathrib ini berpikir, oh saya membutuhkan apa yang disampaikan Rasulullah ini gitu kan. Akhirnya ya dengan mudah mereka bisa menerima dakwah Islam. Apalagi mereka itu pemuda yang secara psikologi nggak ada beban kepemimpinan, dan mereka juga nggak ambisi terhadap kepemimpinan gitu. Jadi Itu, mereka Mbak. hanya memikirkan bagaimana menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi di wilayahnya. Betul. Dan dengan apa yang disampaikan Rasulullah mengenai Islam, itu mereka menemukan bahwa inilah solusinya. Betul. Gitu. Iya. Masya Wah, Allah, ini Masya solusi yang Allah. Nah, dengan melihat bahwa Islam itu memberikan solusi, kemudian mereka menjadi demikian yakin ya. Makanya mereka kemudian sekaligus langsung menerima kebenaran Islam kan, Iya. bersyahadat kan. betul. Saat itu juga langsung menerima Islam. Jadi berangkat dari masalah ya, dan menemukan caranya penyelesaiannya gitu ya. Iya. Masya Jadi Allah, Masya Allah. oh ya, pemuda ini juga kan tahu permasalahan di kotanya ya, dan otomatis juga mereka mudah untuk menerima solusinya ya, tahu Iya, solusinya tuh iya, seperti apa iya, gitu. Iya, Masya Allah. Kalau orang Quraisy sendiri gimana? Kalau orang Quraisy sendiri justru berbeda ya, dari segi usia gitu. Kalau itu kan pemuda, kalau ini kebanyakan usianya udah senior gitu. Dan mereka tuh yang menguasai Mekah, yang mengendalikan dan mengambil keputusan. Dan juga di latar belakangi kita bisa lihat bahwa yang pemuda ini memang udah dari awalnya berangkatnya dari masalah. Iya. Mereka sadar gitu bahwa kita nih lagi bermasalah. Nah kalau yang di Quraisy kan ngerasa, wah saya nggak ada masalah gitu. Mereka nyaman-nyaman aja, baik-baik Iya. aja gitu. Malah ketika Rasul datang, mereka menganggap ini ancaman gitu. Karena kan mereka pemimpin ya, banyak Betul. pengikutnya. Dia harus menjaga reputasinya lah sebagai pemimpin gitu. Dan dia juga menganggap bahwa Rasulullah tuh levelnya di bawah mereka gitu. Nggak mungkin dong saya tunduk sama orang Iya. di bawah mereka. Iya, iya. Jadi pikirannya masih pragmatis lah Iya, gitu. iya, iya. Asobia banget ya. Asobia banget. Iya, iya. Jadi yang satu kondisinya tidak nyaman, Iya. dan mereka merasakan ketidaknyamanan itu, Nah, dan itu mereka ya. harus mencari solusi ya untuk Solusi. menyelesaikan ketidaknyamanan itu. Makanya mereka Iya. menerima Islam gitu, karena Iya. melihat Islam dapat menyelesaikan masalah Masalah. mereka. Sementara Sebagai yang satu solusi. lagi tidak merasa punya masalah. Iya. Iya kan? Padahal Nyaman. masalahnya kan Iya. banyak. Kemiskinan kan ada juga. Iya, iya. Iya kan, kemiskinan ada, pembunuhan yang Iya. merajalela juga ada, Zina. Kezoliman judi yang lah. mabuk-mabukan yang luar biasa. Maksudnya Dan yang permasalahan paling- sosial itu kan banyak Iya. sebetulnya. Dan yang paling dahsyat kan kemusyrikan. Iya. Tapi Iya, mereka iya. tidak menyadari itu. Karena ya mereka kan? nggak Karena merasakan mereka- dampak dari karena mereka itu. al-mala itu kan. Iya. Mereka sudah merasa tinggi, Nyaman. merasa Nyaman. kaya, posisinya enak, dihormati. Jadi merasa, dan mereka juga Nggak perlu semacam lagi. tidak mampu membuka mata, seperti Iya. dibutakan ya Iya. dalam melihat masalah sosial ini. Sementara keenam pemuda itu justru yang melihat merasakan masalah dampak sosial. dari masalah sosial itu. Iya, Masya Allah. Makanya Jadi, sebenarnya kota Yathrib atau perang Bu'ats itu adalah yang seperti yang disampaikan Iya. Bunda Aisyah. Aisyah. Kondisi Yathrib itu adalah anugerah Anugerah. Rasulullah ya. Anugerah bagi Rasulullah, karena Karena mereka hikmahnya bermasalah dan mereka ada mencari 6 pemuda solusi, itu, ya. Rasulullah ternyata berhasil Ya. memberikan solusi itu, Masya Allah. Ya jadi ya itu ya perbedaannya ya, bagaimana usia membedakan kondisi sosial, cara berpikir. psikologi juga ya, bagaimana yang berpikir. satu sangat peka, yang lain tidak Enggak. peka gitu terhadap kondisi-kondisi sosial. Oh iya, Mbak Tra. Itu kan banyak kan di Quraisy itu kan orang-orang tua ya. Orang-orang tua. Kalau di Yathrib. Yathrib itu orang-orang tuanya tuh sudah
sudah meninggal, sudah wafat karena perang Buat. Jadi yang ada pemudanya. Jadi Perang pemuda Buat. yang pembaharu Iya. dan tidak ada tidak ada penentangan dari generasi lama, Iya. gitu kan? Karena generasi lamanya Iya. udah nggak ada gitu. Masya Allah. Jadi ya rezeki buat keduanya ya. Nah terus udah tuh kan akhirnya mereka Iya. berbaiat ya, berbaiat Menerima- berbaiat dalam iya. bukan berbaiat, maksudnya mereka menerima Rasul. bersyahadat. Mereka bersyahadat kan, kemudian menerima Islam ya, kemudian mereka kembali tuh. ke Tapi kan mereka bilang bahwa mereka itu membawa masalah sebetulnya kan, dan bilang juga mengatakan bahwa ini Islam ini solusi. Gitu. Nah, apakah kemudian ketika mereka kembali ke Yatsrib itu mereka betul bisa menyelesaikan masalah di sana? Apa yang mereka lakukan tuh di kotanya setelah itu? Jadi ketika menerima dakwah Islam, 6 pemuda ini kan bertekad akan meneruskan apa yang mereka dapat dari Rasulullah ke penduduk Yatsrib. Mereka juga harus merasakan menerima kebenaran tersebut gitu kan. Akhirnya dengan pendekatan dakwah dan pendidikan, mereka itu berdakwah sampai nggak ada penduduk Yatsrib yang tidak mendengar atau mendapatkan informasi tentang Islam. Dan kondisi kota Yatsrib itu kan tempat tinggalnya berblok-blok ya. Nah, hampir di setiap blok itu pasti ada minimal satu lah gitu yang menerima Islam. Dan mereka yang menerima Islam itulah yang menjadi duta atau wakil untuk meneruskan lagi ke bloknya masyarakatnya ya, dakwah. Itu strategi mereka ya, bahwa mereka harus semacam mampu gitu ya, mengajak minimal satu orang dalam satu blok itu untuk menjadi pemeluk Islam. Itu udah menjadi strategi mereka ya. Iya betul, iya. Dan itu nggak ditekan maksudnya sama Rasulullah ya, tapi itu kemauan mereka sendiri, Ya, tekad berarti mereka inisiatif sendiri. ya, betul-betul inisiatif sudah pemuda punya itu ya. strategi kan, Iya, artinya mereka sudah berpikir masalah strategi Iya, juga gitu loh. Masya Allah ya. Selain Terus, itu juga kan Khazraj ini berkonfliknya dengan suku Aus ya. Otomatis. 6 pemuda itu semua dari Khazraj suku semua. Khazraj. Belum ada yang ya. dari suku Aus. Padahal kan itu bentrokannya Ya, sama antara suku Aus dan Khazraj. Tapi Aus nggak ada yang ikut tuh Nggak di ada. situ ya. Oke. Makanya otomatis dong ketika 6 pemuda ini pulang, ya yang menjadi sasaran dakwah utama suku Aus ya. Jadi 6 pemuda ini mencoba mengajak tokoh-tokoh dari kaum Aus untuk menerima Islam dan menjadikan bahwa Islam itu sebagai solusi, meyakinkan mereka. Kaum Aus itu atau pemuka Aus ini yang saat ini itu juga masih muda tentunya ya. Masih muda. Atau mereka masih punya tuh pemuka-pemuka yang tua juga. Enggak, ini sama-sama masih muda ya. Iya. Kalau di buku Makanya itu. mereka Mereka langsung menerima, menerima mampu seperti ya, itu. akhirnya Nggak, mampu menerima iya. kebenaran itu, dan Nggak begitu istilahnya apa ya? sulit lah untuk menerimanya. Mereka bersedia untuk islah Iya. ya, untuk ayo legowo Terbuka kita gitu dengan saling informasi ini Dan gitu. ini juga strategi juga ya Mbak Tra. Soalnya kan kalau misalnya hanya suku Khazraj aja yang menerima dakwah Islam dan Islam menjadi solusi untuk kota Yatsrib, pasti suku Aus juga akan, loh kok ini kayak dikuasain suku Khazraj kan gitu. Makanya mereka juga mengajak ayo bersama-sama sebagai sesama-sama penduduk Masya Allah. mayoritas Yatsrib. Berarti betul sekali ya bahwa ke-6 pemuda Khazraj ini itu mereka tidak punya ambisi pribadi ya. Iya. Karena kalau mereka punya ambisi pribadi kan Nah, sebagaimana orang-orang Yahudi yang mengatakan dia yang akan duluan untuk berbaiat kepada nabi yang akan datang Iya. ini gitu, dan kami akan menguasai kalian dan kalian akan kami hancurkan gitu kan. Iya. Tapi kan mereka enggak, justru mereka mengajak saudaranya dari bani yang lain, Bani Aus, untuk juga Menerima Islam. menerima Islam. Berarti kan ada tiga komponen gitu ya. Apa yang dibawanya itu memang benar-benar bisa jadi solusi Iya. dan bisa diterima oleh segala kalangan ya, karena universal tadi. Yang kedua yang menyampaikannya juga udah jago ya, bisa gitu. Dan yang ketiga yang menerimanya juga pikirannya terbuka dan masih murni gitu, nggak ditunggangi oleh hal-hal apapun yang Masya Allah. jadi 6 pemuda Yatsrib ini sebagai cikal bakal nanti kotanya menjadi kota peradaban Islam tuh selain pemuda yang cerdas, berkarakter, mereka juga pemuda yang hatinya bersih. Iya. Iya. Luar biasa. Kelihatan banget ya.
Kalau di kelihatan buku tuh banget mereka dengan- tuh berhati lembut katanya karakternya. Iya, kelihatan banget Iya. gitu bagaimana mereka mengajakkan Iya. apa namanya penduduk-penduduk Yathrib itu kemudian untuk memahami Islam dan mengajak untuk beragama Islam. Nah, terus Masya Allah. Terus udah tuh kita masuk ke pembahasan kita, judul kita hari ini ya tentang Bai'atul Bai'at Aqobah. Aqobah. Nah, kemudian kan mereka udah mengislamkan sebagian dari orang-orang Yathrib, Iya. menyiarkan bahwa ada nabi Iya. ya, ada Rasulullah SAW gitu ya. Terus kan mereka setahun kemudian kalau nggak salah, setahun kemudian kan Setelah kembali bertemu tuh Rasul. haji berikutnya ya, berikutnya kan kembali tuh ke Mekah. Ya, kan? di tahun ke-12. Ya, 12. membawa Setahun ya jaraknya ya. membawa tambahan orang, nggak cuman berenam ya Ya. bertambah Iya. kan. Itu kan untuk baiat kan, Baiat. Nah, Yang sebetulnya pertama. baiat itu apa sih gitu? Baiat itu apa dan kemudian untuk apa gitu? Apa dan Iya, untuk iya. apa? Kalau baiat sendiri kan sebenarnya itu arti kata dasarnya itu jual beli. Kalau jual beli itu kan melibatkan dua pihak ya, nggak cuma salah satu aja. Jadi ada yang memberi, ada yang menerima seperti itu. Jadi nggak cuma satu arah aja. Nah seperti ini pemuda 6 pemuda ini berbaiat kepada Rasulullah. Apa sih yang mereka beri dan apa yang mereka terima itu ada gitu. 6 pemuda bukan 6 ya. Kalau baiat itu 12 ya. akhirnya kan. Dan ada Jadi- suku Ausnya ya. Suku Oh, S2. sudah mulai ada suku Aus Nah, itu ya. berarti menandakan bahwa suku Aus tuh udah bestie yang Udah dulunya berteman, lawan sudah bersatu, musuh Masya udah Allah. jadi Berarti teman baik. kondisinya tuh udah berbalik kan, Ya. udah nggak seperti sebelum mereka datang Yang ke konflik, Mekah ya. yang tahun lalu bahwa mereka masih berperang gitu kan. Nah ini sekarang mereka udah bersatu lah gitu. Iya. Dan mau berbaiat ya, Masya Allah ya langsung gitu. Terus gimana tadi yang menerima dan memberi tadi gimana? Waktu itu pemuda dari Yathrib ini berbaiat kepada Rasulullah dan mereka memberikan janji setia. Jadi arti yang lainnya itu baiat itu adalah janji setia kepada Rasulullah. Dan apa yang mereka terima dari Rasulullah, Rasulullah menjanjikan surga seperti itu. Jadi yang mereka beri adalah Janji janji. setia. Jadi pemuda-pemuda itu kan baiat itu Berbaiat, kan berjanji memberi dan setia. menerima, Ya. saling berbagi dan menerima. Ya. Yang pemuda itu memberinya berupa Janji setia. Janji setia Kepada Rasulullah, kepada Rasulullah, dan Rasulullah memberi kepada mereka adalah surga. Menjanjikan surga. Menjanjikan surga. Tapi ya dengan syarat ya. Yaitu ya masuk ke perjanjian Baiat Aqobahnya. Oh iya, ya. iya gimana itu Isinya perjanjiannya? pertama itu tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua tidak mendurhakai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak membunuh, tidak berzina, tidak berdusta dan tidak mencuri. Dari situ kita bisa lihat bahwa isinya itu memperbaiki pribadi-pribadinya dulu gitu. Ya, akhlak ya. Akhlak dari dalam dulu. Menguatkan jiwa-jiwa para pemuda ini gitu. Jadi belum sampai kepada pembelaan secara fisik. Jadi komitmen kepada diri sendiri itu ya, Memperbaiki diri dulu gitu diri kan. dulu. Nah, berarti dalam hal ini yang diberikan oleh pemuda Yathrib yang 12 ini kan berbaiat nih, Ya. memberi ya. Mereka Ya. memberikan janji mereka Melaksanakan bahwa mereka, tadi poin-poin bahwa yang mereka tadi. akan melaksanakan atau tidak melakukan apa-apa yang ya, dilarang ya, tadi gitu kan. ya. Nah, Rasulullah kepada mereka memberikan atau menjanjikan jika kalian melakukan Melakukan itu semua, isi dari ya Baiat kalian Aqobah akan itu. mendapatkan surga gitu Iya. kan. Oh, jadi ya itu kalau kita bicara masalah baiat berarti ada yang memberi, ada yang Ada yang menerima. menerima. Dan Jadi- disebut Baiat Aqobah karena dilaksanakannya di tempat yang bernama Aqobah, yaitu Bukit Aqobah di sisi Bukit Aqobah di Mina, seperti itu. Makanya disebut Aqobah. Nah, kalau zaman sekarang nih sebentar nih kita agak ini sedikit ya. Zaman sekarang ini juga kadang-kadang kita Ada suka istilah-istilah denger yang suka mirip dengar gitu. ya, ada kelompok ini berbaiat gitu ya, ini berbaiat gitu. Atau berbaiat kepada Nah, satu kelompok tertentu. Gitu kan. Nah, itu bedanya dengan baiat yang Rasulullah ini gimana ya? Ada nggak? Apa memang sama seperti itu bahwa mereka saling memberi, saling menerima juga? Walau alam kalau Kalau baiat sekarang yang kayaknya sekarang cuma ya. searah aja ya. Kita berbaiat kepada satu kelompok, tapi nggak tahu si kelompok ini memberikan apa gitu. Sebetulnya kan baiat itu bukan hanya kepada Rasulullah. Ketika Oh iya, kemudian zaman- Rasulullah wafat, Ya, kemudian Zaman namanya khilafah. kepemimpinan atau kepemimpinan kan mulai diteruskan oleh sahabat-sahabat beliau, dimulai dari Abu Bakar As-Siddiq. Siddiq. Itu kan
ketika pertama kali juga kan pada Ada berbaiat tuh baiat. kepada Abu Bakar As-Siddiq gitu. Berarti umat dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu juga saling memberi Melakukan menerima. baiat. Ada. Oh, jadi misalnya gimana? Saling memberi menerimanya gimana kalau Jadi di antara umatnya ini, memberikan khalifah ini? baiat ya sama tadi ya, Mm-mm. patuh tunduk sama pemerintah itu ya, aturan-aturan kekhalifahan. Oke, itu apa yang diberikan Ya. oleh umat. Terus khalifah? Khalifah memberikan jaminan perlindungan keamanan. Betul. Oh, Seperti iya. itu. Iya. Kemudian juga pendidikan, akhlak apa? Oh ya, salah satu agama isbaitnya juga yang kan terus-menerus. ketika ada yang menyerang, Mm-mm. mereka bersedia membela, ikut Jadi- berperang Oke. gitu ya. Nggak kayak zaman sekarang ya Mbak Tra, orang dipengaruhi tapi untuk kepentingan pribadi dan golongan. Sementara Bukan apa untuk yang Islam gitu ya? sementara apa yang didapat orang yang mendukung itu? Ya nggak ada. Pengorbanan aja, ya nggak? kayak cuma searah gitu Iya, ya. Tapi kesejahteraan, perlindungan, Kita nggak tahu, Belum tentu dapat. nggak tahu ya. Nah itu juga kan selain Abu Bakar As-Siddiq, terus juga Umar bin Khattab juga kan ya Ya. di baiat, terus Utsman bin Affan juga di baiat gitu kan, seterusnya kan ketika ada khalifah Ya. Itu masih umat- ada umat baiat seperti itu. berbaiat ya. Karena ya saling memberi dan menerima, yang satu memberi kepatuhan, Iya. ya yang satu lagi memberi perlindungan, keamanan, kesejahteraan gitu kan. Jadi ada komitmen dari kedua belah Jadi pihak. itu syaratnya Iya. ya. Pokoknya syaratnya ketika kita bicara baiat, ada yang memberi, ada Ada yang yang menerima, menerima. ada yang menerima dan ada yang memberi gitu. Iya. Nah, mungkin ini nih pemirsa ya. Mungkin pemirsa juga pernah dengar ya, misalnya ada suatu kelompok tertentu atau apalah gitu yang harus berbaiat gitu ya. Nah, pastikan ya bahwa ini take and give gitu, saling menerima gitu. Iya. Ada yang memberi, ada yang menerima. Jangan cuman kita menerima Memberi aja, jangan kita doang yang memberi, memberi gitu, tapi berkorban mereka nggak aja. boleh. Jadi kita harus kritis nih, ya kan? Kita harus Iya, kritis berarti kan. betul. Iya. If I give you something, what Iya. are you going to give Iya, me gitu iya, kan? Dan nggak bisa misalnya, oh dijamin surga gitu, mungkin Oh. nggak? Yang bisa menjamin surga Cuma kan Rasulullah. Hanya cuma Rasulullah. Rasulullah kan, Iya. gitu. Nggak bisa misalnya orang ini gitu Berbaiat ya, orang ini kepada yang zaman sekarang seseorang gitu ya. bilang saya menjamin surga bagimu gitu kan. Ya, padahal dianya sendiri juga belum Tentu bisa juga, dijamin dirinya makanya. masuk Oh iya surga. Mbak Tra, Rasulullah kan menjanjikan surga ya. Tapi selain itu juga Rasulullah ada ikhtiar ketika baiat Aqobah pertama ya, yaitu mengirimkan duta Islam pertama, yaitu sahabat Mus'ab bin Umair. Oh iya, jadi itu salah satu yang diberikan juga Diberikan. kepada Betul. oleh Rasulullah kepada mereka ya. Ya. Artinya selain perlindungan, selain apa namanya kepastian atau janji surga jika mereka taat gitu ya terhadap tadi perjanjiannya, beliau juga mengirim ya bersama mereka seorang duta Islam yang akan mengajarkan mereka lebih dalam tentang Islam. Islam gitu. Artinya nggak Nggak dilepas, gitu aja, nggak dilepas Iya. begitu Nggak dilepas aja. gitu Jadi- Rasulullah nggak begitu. Iya, gitu karena kan dakwah Rasulullah itu selain iman, ikhtiar, strategi gitu. Jadi bukan ya walaupun Cuma kita tahu ikrar bahwa aja gitu Rasulullah ya. juga Masya Allah pasti disayang Allah gitu kan Oh, iya. tapi kan tetap sebagai manusia harus ada ikhtiar, strategi dan makanya dakwah Rasulullah itu sebenarnya bisa kita contoh Ya, gitu. contoh ya. Bisa kita contoh. Masya Allah, hebat-hebat ya pemuda-pemuda zaman itu ya. Luar biasa ya Allah, saya kalau ngebayangin mereka tuh merinding gitu. Aduh, Masya Allah. Itu apa nih? Jadi dari peristiwa Baiatul Aqobah ini hikmah apa yang mungkin ya Mbak bisa share dengan pemirsa? Yaitu saya tuh membayangkan ya pusat peradaban Islam itu Madinah yang sekarang kita kenal Madinah itu dulu itu cikal bakalnya itu oleh 6 pemuda ya. Sebenarnya hanya ya kalau boleh lebih ini lagi ditekan hanya 6 gitu. Pemuda ya. Tidak Masya perlu Allah. banyak orang. Nggak perlu satu kampung. Iya. Beri saya 6 pemuda gitu ya. Tapi pemuda itu berkarakter, cerdas, hatinya bersih, yang mampu merubah dunia ya. Iya. Masya. Memiliki sensitivitas sosial yang Iya. tinggi. Iya.
Berarti mereka peduli ya, maksudnya nggak apatis gitu. Iya, pemuda yang Masya Allah lah gitu kan. Jadi untuk menciptakan dunia itu ya pemuda-pemuda dengan kualitas yang mumpuni lah ya. Ya, Jadi betapa ini pemuda ya. iya, pemuda tuh memang penting ya. Apalagi yang bisa Mbak Ya, Noi ada kalau nggak dilihat hikmah yang bisa bagaimana Mbak Noi share? yakinnya pemuda Hajraj waktu itu ya, dan pemuda Yasrib gitu. Ya kita juga harus yakin bahwa Islam itu bisa menjadi solusi apapun permasalahan, termasuk saat ini. Masya Allah, Masya Allah. Apalagi saat ini ya, katanya akhir zaman itu yang masalah tuh banyak sekali gitu. Apakah itu permasalahan ekonomi, sosial, kesehatan mental gitu kan, LGBT yang sekarang udah nambah ya hurufnya gitu, angkanya Huruf. juga harap LGBTQ, plus XYZ. ya, dan benderanya pun udah nambah warnanya dan Astagfirullahaladzim. ya gitu deh. Jadi insya Allah kalau kita Udah yakin, nambah banyak ya. Udah. Ini garis bawah yang merahnya tebel nih kalau buat Iya. saya. Bagaimana Meyakini. mereka yakin bahwa Yakin. Islam adalah solusi. Tapi nggak cuma cukup yakin terus period gitu, enggak. Ya mereka cari ilmunya gitu. Oh iya, Iya. betul. Iya. Gimana kalau cuma yakin tapi blank gitu. Iya. Jadi ngapain ya gitu. Artinya begitu mereka menerima Islam bukan berarti ya udah saya udah orang Islam semua akan beres dengan sendirinya. Enggak begitu. Enggak gitu. Tapi masih terus menggalinya Iya. apa ya? Ya risalah Belajar. Islam itu. Apa yang bisa mereka ambil dari hikmah-hikmah yang Allah turunkan ini gitu. Iya. Ya kan? Ya itulah gitu, Islam sebagai solusi itu gitu. Makin kita mengkaji Al-Quran, makin kita mengkaji Sejarah, hadis, makin kita sejarah. mengkaji Sirah. sirah, kita akan menemukan segala macam solusi atas permasalahan-permasalahan yang kita hadapi gitu kan. Dan nggak cuma pribadi-pribadi tapi masyarakat ya, komunitas semua banyak. Jadi bisa jadi sistem. Nah itu gimana ya, kita harus bareng-bareng, nggak bisa cuma sendiri-sendiri, harus Iya. berjamaah gitu. Intinya Jangan sampai juga kita jadi Islam yang pesimistik ya. Iya. Misalnya kita dengar Apatis. kita apatis, kita kan sering nih kita bilang pokoknya Islam adalah solusi gitu. Tapi nggak titik di situ gitu kan. Iya. Orang-orang pada Iya. emang kalau udah Islam udah selesai masalahnya gitu. Bukan itu juga. Tetap Enggak. ada ikhtiarnya Lah, ya. kita kan tahu Rasulullah tuh kan tidak Rasulullah Tidak siap hamba yang pasti disayang Banyak banget pasti sama Rasulullah. ditolong gitu Tapi ya. kan setiap perjuangan beliau itu ikhtiarnya tuh Ikhtiar yang maksimal. berdarah-darah gitu. ada Maksimal, usaha, ada gitu. pemikiran, ada strategi, ada Sampai Ya. kelaparan, sampai wah nggak tidur, nggak apa Artinya gitu. gini pemirsa, ketika kita mendengar misalnya ya ada ulama yang mengatakan bahwa Islam adalah solusi, itu benar gitu. Tapi bukan kemudian kita masuk Islam udah selesai gitu, semua masalah akan dibereskan oleh Allah. Tidak seperti itu. Tidak. Tapi dengan kita masuk Islam, kita punya kewajiban untuk mempelajari Islam lebih dalam. Nah dari kita mempelajari Islam itulah kita akan mendapatkan solusi-solusi Caranya, dari how to gitu ya. how to dari menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi di dunia ini. Dan Jadi harus harus bareng-bareng juga. Harus berilmu intinya. Berilmu. ya kan? Ikro makanya kan Iya. yang merubah peradaban jahiliyah ke Baca. peradaban Ikro. Islam Betul. itu kan ikro. Yang nggak Ilmu. baca nonton ini deh gitu ya. Orang yang nggak belajar, yang nggak berilmu, yang seperti Mbak Ter tadi sampaikan, yang hanya aku udah Islam, kayaknya udah aman, Selesai, semua gitu selesai. kan. Itu nanti Iya. bakalan silau dengan peradaban Barat yang, Yang menawarkan duniawi, gemerlap gemerlap dunia duniawi. gitu kan. Ya sekarang gini aja deh, orang-orang berbondong-bondong masuk Islam. Berarti dia yakin dong. Karena mereka juga merasakan keresahan yang sama Iya. 6 pemuda itu awalnya gitu. Iya. Kok ternyata kapitalis, sosialis nggak bisa, malah bikin hancur nih dunia gitu. Jadi ketika ada yang mereka mencari sendiri, mereka semangat kan. Mereka nemu, wah ini solusinya Islam. Kalau lu pengen belum selamat, sampai ada satu orang malaf yang kalau saya punya anak saya mau pindah ke negara Islam gitu, ke Dubai. Karena sana aman, gak ada LGBT gitu, seperti itu. Ya apalagi kita yang sudah lama Islam gitu ya. Iya. Masya Allah, Masya Allah. Berarti ini ya Islam Benteng terakhir katanya. Jadi peristiwa Bayatul Aqobah ini bukan hanya peristiwa begitu saja, bukan sebuah peristiwa yang sederhana. Di situ banyak pelajaran-pelajaran yang kita bisa tarik kembali ya untuk kehidupan kita saat ini. Bagaimana kita melihat pemuda-pemuda itu yang
usianya kan ada yang 18 Iya, masih tahun. muda. 18 Muat bin tahun Jabal. itu baru 18 tahun itu baru lulus SMA. Lulus SMA Tapi ya. mereka sudah mampu melihat Iya. gitu kan permasalahan di dalam negeri mereka gitu. Ya, dan merasa perlu untuk mencari solusi dari permasalahan ini. Artinya apa? Artinya dia sangat kritis, dia sangat sensitif terhadap keadaan, dia sangat ingin memperbaiki situasi ya, kondisi gitu. Terus selain itu juga begitu mereka menerima Islam, mereka begitu yakin bahwa Islam itu benar dan Islam inilah solusi gitu. Jadi kita jangan pernah lagi merasa Ragu. inferior Oh iya. terhadap keislaman kita gitu. Hanya karena kita melihat bahwa bangsa lain lebih bersih, bangsa lain lebih tertib, bangsa lain Lebih makmur. itu semua bukan berarti kita menafikan bahwa itu buruk atau Iya, gimana iya. ya. Enggak, itu betul, tapi kan itu semua ada di dalam ajaran Islam. Asal kita Bukannya tidak ada di ajaran Islam. Masalahnya apakah kita melakukan itu Iya. apa tidak sesuai dengan yang diperintahkan Allah gitu, kayak menjaga kebersihan, ya, hidup sehat dan lain sebagainya, hidup antre, hidup sabar. Apakah kita melakukan atau tidak gitu. Nah, jadi kita harus introspeksi diri dulu. Jangan langsung memuja kondisi barat gitu, tapi kita introspeksi dulu. Coba di Islam ada apa? Apakah kita sudah melakukannya apa enggak gitu. Terus apalagi yang bisa kita sampaikan ya, ini menjadi tamparan ya buat kita sebagai orang tua gitu. Mampukah kita mendidik anak-anak kita ya menjadi pemuda-pemuda yang kritis sama ya, itu satu lagi dan terbuka pemudanya terhadap kebenaran. bisa memetakan masalah ya. Iya. Sehingga- Makanya di situ bahwa mereka sensitif terhadap Iya, iya. masalah gitu. Mereka bisa memetakan masalah gitu, bahwa ini ada masalah di negara kita nih, di bangsa kita, di negeri kita gitu. Ya mudah-mudahan ya kita dengan melihat peristiwa Bayatul Aqobah ini, kita bisa melihat betapa hebatnya ya 6 pemuda itu yang masih muda gitu. Dan mungkin itu menjadi motivasi buat kita untuk mencari cara bagaimana kita mendidik anak-anak kita Iya. menjadi orang-orang yang seperti itu. Iya. Ya, pemuda-pemuda yang seperti itu yang insya Allah akan ikut Iya. memperbaiki kondisi bangsa. Insyaallah, amin. Aduh, seru banget, Masya Allah, obrolan kita seru banget, makasih banyak ya. Nah, kan nanti kita akan bicara juga setelah Bayatul Aqobah 1 ini, kan nanti ada Bayatul Aqobah kedua, kedua. ya, nanti kita obrol-obrol lagi ya di situ ya. Insyaallah. Oke, jadi pemirsa stay tune di channelnya Indonesia Sirah Institute, karena kita akan terus membicarakan tentang perjalanan dakwah Rasulullah di masa itu. Dan selanjutnya nanti kita akan membicarakan tentang Bayatul Aqobah yang kedua. Demikianlah pemirsa obrolan kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan memberikan ilmu, dan mudah-mudahan makin membuat ibu-ibu sekalian dan kita semua makin mencintai Rasulullah SAW. Dan semoga itu menjadi wasilah buat kita semua untuk mendapatkan syafaat dari beliau. Ya. Amin. Oke, sampai ketemu kembali 2 minggu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Makasih warahmatullahi ya. wabarakatuh. Sama-sama Putra. Alhamdulillah.